Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Asmawati dengan NPM 2002-1005. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sejarah Pancasila sebagai Dasar Negara. Baik, di sini saya akan membahas tentang sejarah Pancasila sebagai dasar. Terdapat 4 poin. Yang pertama, rumusan dari Muhammad Yamin MR. Di sini dia menyampaikan rumusannya di sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei 1945. Berikut adalah rumusan dasar yang disampaikan. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya rumusan IR Soekarno. Di akhir sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945, di sini IR Soekarno menjabarkan rumusannya sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan dan kebudayaan. Pada kesempatan itu juga IR Soekarno menyatakan kalau dasar yang dia sampaikan diberi nama Pancasila. Panca yang artinya 5, sila artinya dasar atau asas. Selanjutnya yaitu terjadi pembentukan panitia 9. Saat sidang pertama BPU PKI berakhir, dasar negara masih belum ditentukan. Karena itu, Ketua BPU PKI membuka panitia kecil untuk menyampaikan dasar negara dan menampung usulan dari anggota BPU PKI lainnya. Rapat panitia 9 menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar atau yang disebut dengan Piagam Jakarta. Isi Pancasila yang disampaikan pada Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada tanggal 18 Agustus 1945, isi Pancasila yang disampaikan di Piagam Jakarta diubah pada sila pertama. Awal mulanya sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sila pertama diubah, maka saat itu Pancasila sudah resmi menjadi dasar negara. Jadi bagi teman-teman wajib untuk mengamalkan sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Selanjutnya, Hari Kesakitan Nasional. Hari Kesakitan Nasional adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap 1 Oktober sesuai dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Ini terjadi setelah peristiwa gerakan 30 September yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Selanjutnya saya akan membahas berikutnya, yaitu apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia yang terdapat dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas 2, panca artinya 5, sila artinya asas atau prinsip. Jadi Pancasila adalah ideologi dasar negara dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia, sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Yang keempat, negara Indonesia adalah negara Pancasila. Selanjutnya saya akan membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat 4 makna. Yang pertama, Pancasila menjadi sebuah landasan berdirinya negara. Yang kedua, Pancasila berperan sebagai landasan negara
bagi pelaksanaan pemerintah. Yang ketiga, Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat memikat atau memaksa. Yang keempat, Pancasila sebagai kita hukum. Selanjutnya akan membahas fungsi Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Terdapat 3 poin. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang mengatur kehidupan bangsa dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat memikat atau memaksa. Yang kedua, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara tentu harus kita pahami karena Pancasila merupakan salah satu elemen di negara kita ini. Pancasila adalah suatu landasan yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh Bung Karno pada sidang BPU PKI 1. Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Yang ketiga, yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana kaitan kelima sila dalam Pancasila terhadap fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat 3 kaitan. Yang pertama, makna kelima butir Pancasila. Yang kedua, isi dari sila-sila Pancasila. Yang ketiga, kesinambungan dan kesatuan sila-sila pada Pancasila. Berikut adalah hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Pancasila. Terdapat 3 hubungan. Yang pertama, 4 pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sama hakikatnya dengan Pancasila. Yang kedua, hubungan secara formal. Yang ketiga, hubungan secara material. Baik, dalam isi yang pertama itu 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, penjabaran di sila pertama, serta kemanusiaan yang adil dan beradab, penjabaran di sila kedua. Pemerintah dan penyelenggaraan negara lain wajib memiliki budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, termasuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, persatuan, penjabaran sila ketiga. Pokok pikiran pertama menekankan bahwa negara dan masyarakat Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi. Yang ketiga, keadilan sosial, penjabaran di sila kelima berisi cita-cita dalam mewujudkan keadilan sosial dan mewujudkan kehidupan masyarakat. Yang keempat, kedaulatan rakyat, penjabaran sila keempat yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana pemuda menjiwai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai simbol cahaya kerohanian dari Tuhan pada manusianya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berupa mata rantai emas yang memiliki makna bahwa hubungan antar individu di masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan dilakukan secara adil dan beradab sehingga hubungan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Yang ketiga, persatuan Indonesia memiliki makna bahwa rakyat Indonesia yang bernaung di bawah satu naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Simbol ini memiliki makna bahwa layaknya banteng yang merupakan hewan sosial yang suka berkumpul.
Rakyat Indonesia berdiskusi dan bermusyawarah untuk melahirkan sebuah keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna lambang padi dan kapas pada sila kelima Pancasila adalah syarat utama negara yang adil, yakni yang bisa menjamin meratanya kemakmuran bagi rakyat. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya iri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe ya guys. Oke.